Judul Pledoi Supriyani, Orang Susah Harus Salah, tebalnya 188 halaman. Guru honorer Supriyani bakal membacakan nota pembelaan atau pledoi sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan terkait perkara dugaan penganiayaan terhadap siswanya berinisial D yang merupakan anak Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Hashim pada hari ini, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Selatan. Adapun pledoi ini menjadi upaya terakhir Supriyani untuk mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya sebelum hakim menjatuhkan vonis terhadapnya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan pledoi untuk pembelaan kliennya itu sudah siap untuk dibacakan. Dia mengatakan pledoi Supriyani setebal 188 halaman dengan judul Orang Susah Harus Salah. Untuk besok pledoi, kami sudah siap. Tebal pledoi, 188 halaman, judulnya, Orang Susah Harus Salah, katanya kepada tribunnews.com. Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Andri menjelaskan garis besar pledoi yang akan dibacakan Supriyani adalah terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, kepada kliennya. Selain itu, tertuang pula analisis yuridis untuk membuktikan Supriyani tidak melakukan kekerasan terhadap D. Secara garis besar, kami membahas tuntutan JPU dan juga melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selanjutnya, terdapat pula analisis yuridis bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan terhadap anak, jelasnya. Andri mengatakan pledoi setebal hampir 200 halaman itu tidak akan dibacakan seluruhnya. Tidak, dibacakan seluruhnya, cuma pokok-pokoknya saja, tuturnya. Aibda Wibowo Hashim kini merasa cemas, bakal dituntut balik guru Supriyani. Aibda Wibowo Hashim mendapatkan serangan balasan dari Supriyani, guru yang dituduh memukul anaknya. Guru Supriyani telah dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sehingga, JPU tak melihat adanya pemukulan yang dilakukan Supriyani terhadap anak dari Aibda Wibowo. Kini, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani, katanya dikutip dari YouTube Nusantara TV. Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, sambungnya. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, jelasnya. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena Bu Supriyani mengatakan dia merasa sedih diperlakukan seperti itu dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal, jelasnya. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, imbuh Andri. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya guru Supriyani terbukti tak bersalah,
pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani, termasuk Aibda WH. Kami dari awal tegas bahwa perkara ini harus dilanjutkan sampai dengan pembuktian bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian pada saat Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah, kami ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Ibu Supriyani itu harus bertanggung jawab baik secara etik maupun pidana, ujar Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Kami akan melaporkan membuat laporan palsu misalnya termasuk tuntutan kerugian kami bisa lakukan itu, ujar Andri. Ex-Kabareskrim sebut Kapolsek Baito harus dipidana imbas uang damai 50 juta. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purn, Pol, Susno 2J, mengapresiasi pencopotan Ibtumi dari jabatan Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait permintaan uang damai dalam kasus guru honorer Supriyani. Menurutnya, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Hal itu, menurut Susno, sekaligus membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH. Tindakannya bagus, cepat mengambil keputusan. Tapi, baru sampai pada pelanggaran etika ya, kata Susno dalam wawancara bersama Nusantara TV. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Ini saja mendukung bahwa ada kesalahan dalam penyidikan dan sebagainya. Menyatakan Supriyani memang tidak bersalah. Karena tidak bersalah, maka itu, Supriyani dituntut bebas, imbuh dia. Meski demikian, Susno menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Tidak cukup dengan sanksi etika dicopot dari jabatan. Tapi, pidana telah terjadi. Apakah dia sudah menerima suap? Kalau dia menerima suap, itu tindak pidana korupsi, jelas Susno. Karena terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta. Baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima. Itu korupsi, lanjut dia. Karena itu, Susno menegaskan pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Hal itu, lanjut Susno, sekaligus bisa untuk memberi pelajaran pada anggota Polri yang lain agar tidak bersikap sembrono. Karena itu korupsi, tidak cukup dicopot dari jabatan, harus diproses pidana. Sangat baik untuk memberi pelajaran kepada anggota Polri supaya tidak sembarangan melakukan perbuatan yang nyeleneh-nyeleneh, kata Susno. Dalam perkembangan kasus Supriyani, 2 anggota polisi dicopot dari jabatannya buntut permintaan uang damai. Mereka adalah Ibtumi selaku Kapolsek Baito dan Aibda A selaku Kanit Reskrim Polsek Baito. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, mengungkapkan keduanya telah ditarik ke Polres setelah dicopot. Iya, sudah diganti dan ditarik ke Polres, ujar Febri. Senin, dilansir tribunnyusultra.com. Kendati demikian, Febri enggan berkomentar apakah pencopotan keduanya terkait uang damai Supriyani. Ia hanya mengatakan pencopotan itu untuk meredam keributan di publik karena keduanya terlibat kasus sang guru honorer. Jadi ini cooling down saja. Sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, ucap Febri. Sebagai informasi, jabatan Kapolsek Baito saat ini diisi oleh Ibda Komangbudayan Pes sebagai pelaksana harian. Sementara, kursi Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto.